Kami dari keluarga Askar Sukandar yang kebetulan jatuh di rumah, dia bengkak dan besar kakinya. Kalau kebiasaan kan di daerah Mandailing Natal ini, orang selama ini ke tukang kusuk. Jadi kami sudah beberapa tempat kami bawa si Askar ini untuk ke tukang kusuk. Saya bukan mau membenci tukang kusuk, enggak. Tapi akhirnya kakinya bengkak. Karena kami putuskan untuk masuk ke rumah sakit ini dengan bantuan petunjuk dari Direktur RSUD Payakumbuh. Rupanya ada di sini ortopedi. Ini pendapat Ibu tentang orang yang jatuh yang terkeliling bagaimana? Itu ya Pak? Kalau dari segi kesehatan, terutama dari bidang ortopedi, kalau orang jatuh itu kan artinya cedera. Ya. Cedera kan bisa cedera otot, saraf, pembuluh darah, sama tulang. Jadi cedera itu nggak mesti patah tulang atau keseleo, tapi bisa juga ototnya yang cedera. Jadi kalau sudah sesuatu itu cedera, harusnya kan nggak boleh lebih dicederai. Kalau kita cedera terus kita pijat, itu artinya sesuatu yang sudah cedera semakin kita cederai, makanya kan semakin bengkak. Sumbang saran Ibu kepada masyarakat Mandailing Natal. Cedera itu sebenarnya kalau cedera ringan, misalnya hanya ototnya aja yang cedera, sebenarnya dengan diistirahatkan, malah nggak boleh dipijat, nggak boleh dikasih yang hangat-hangat, diistirahatkan dulu, misalnya nggak dipakai jalan dulu, nggak dipakai aktivitas. Terus yang kedua dikompres dingin, karena kompres dingin itu dia membuat pembuluh darah yang misalnya ada yang robek di dalam itu berhenti, jadi dia nggak semakin bengkak. Terus yang ketiga, kita di sini bisa kita bebat pakai namanya elastis. Itu juga tujuannya untuk menekan supaya perdarahannya nggak semakin banyak, supaya tidak semakin bengkak. Sama boleh ditinggikan supaya aliran darahnya juga lancar. Jadi dengan diistirahatkan sebenarnya secara alami tubuh itu akan sembuh sendiri. Semakin dipijat, akhirnya dia yang seharusnya sembuh itu malah nggak sembuh, malah semakin cedera. Sama seperti Bapak dipukul, dipijat tuh sama dengan Bapak dipukul lagi. Jadi tubuh kita yang seharusnya secara normal tidak diapa-apakan pun bisa sembuh, itu akhirnya nggak sembuh-sembuh. Makanya orang yang seharusnya kita cedera itu bengkak akan sangat bengkak 2 hari, 5 hari dia akan kempes biasanya. Tapi dengan dipijat dia nggak akan kempes-kempes karena tubuh itu tidak dikasih kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau cederanya berat apalagi itu memang seharusnya ada penanganan tambahan, misalnya dengan obat-obatan, atau kalau dia patah tulang ya kita harus fiksasi. Fiksasi itu bisa dengan dioperasi, bisa dengan tidak dioperasi. Jadi nggak mesti kalau ke dokter bedah itu dioperasi, enggak. Kita lihat dulu kalau dia keseleo, kalau dia patah, itu jenisnya apakah yang memang harus kita pasang pen di dalam atau bisa kita pasang di luar, misalnya dengan gips atau hanya dengan diistirahatkan kadang. Gitu. Jadi saran Ibu kepada masyarakat Mandailing, kalau misalnya ada cedera, lebih baik ke tempat yang memang sudah ahli dalam menangani cedera. Misalnya kalau cedera ringan dia ke dokter puskesmas dulu. Nanti dokter puskesmas kalau dia rasa memang cederanya perlu penanganan orang yang lebih ahli, dia akan merujuk ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Jadi kalau cedera biasa sebenarnya yang bisa dilakukan awam adalah yang kita bilang dengan RICE. RICE itu satu, rest, istirahatkan. Cederanya jangan dipakai jalan, jangan pakai aktivitas diri, istirahatkan. Terus yang kedua, I-nya itu ice, jadi dikompres dingin, jangan dioles panas. Kalau dioles panas dia akan semakin bengkak. Kemudian C-nya itu kompresi. Kita di sini kita kompres, kita bebat dengan namanya elastis bandage. Jadi kain yang elastis itu juga untuk menekan bengkak. E-nya itu elevasi, artinya ditinggikan, jangan digantung kakinya atau tangannya. Dengan begitu kalau dia cuma cedera biasa, dalam waktu 5 hari pun bengkaknya akan kurang. Tapi kalau dengan malah dibuat pijat, 5 hari yang seharusnya bengkaknya kurang, dia akan tetap bengkak, bahkan akan semakin bengkak. Makasih.